Gue dapet cerita ini dari temen gue, namanya Hendra. Hendra ini punya nenek, kelahiran tahun 1932, jadi umurnya tuh udah 70-an di tahun 2011. Oke. Jadi tahun 2011-an itu neneknya Hendra ini tuh ngeluh sakit punggung. Dan setelah itu beberapa tahun lewat, neneknya Hendra ini sakitnya makin parah, Moy. Nah, gak bisa bangun dari tidur, diajak ngobrol juga gak bisa, dan gak ngenalin anak cucunya juga. Beneran udah parah banget lah. Kasarannya tuh kayak udah sakit keras, tapi gak bisa lewat-lewat, gak meninggal-meninggal gitu. Kasian banget kan. Tapi bokapnya Hendra ini ngerasa kalau ada yang nahan gitu loh, ada yang nahan si neneknya ini yang kelihatannya udah harusnya meninggal tapi gak meninggal gitu. Dan gak tega juga kan ngelihat nyokapnya kayak gitu, si bokapnya ini. Akhirnya di tahun 2013-2014an neneknya ini pindah ke rumahnya Hendra, diurus sama keluarganya Hendra lah, karena udah gak ada yang ngurusin lagi. Bokapnya Hendra tuh kenal terapis gitu, Moy. Nah, jadi kalau bokapnya Hendra ini mau pijat refleksi, itu tuh selalu ke orang ini. Dipanggil lah, dicoba cek tuh neneknya tuh kenapa. Ya nyoba aja gitu, maksudnya kali aja sembuh atau gimana gitu kan. Dan di situ keadaannya Hendra ini ngelihat banget kaki neneknya ini cuma dipegang sama si terapisnya itu. Terus neneknya tuh teriak-teriak, "Aduh Gusti, sakit banget ya Allah, Gusti Allah, angkat aja." Kayak gitu. Bingung dong, kenapa nih nenek gua? Iya. Padahal sakitnya tuh kayak yang gue bilang tadi, awalnya di punggung, tapi kok dicek kakinya langsung kayak gitu. Dan itu pertama kalinya, Moy. Nah, setelah bertahun-tahun neneknya tuh bisa ngomong jelas. Karena yang kayak tadi gue bilang kan, ngomongnya tuh udah gak jelas. Bahkan bener-bener, ya kalau dia ngeliat anak cucunya aja gak respon sama sekali gitu. Kalaupun ngomong, si neneknya ini tuh bisa ngomong bahasa Belanda, tapi itu gak jelas karena di umurnya udah yang tua ini. Udah tuh setelah dipegang kaki, dipegang sama terapisnya ini ke bagian punggung neneknya. Udah selesai dipegang punggungnya, cuma disentuh doang, neneknya ini langsung pingsan. Terus dikasih tau lah sama si terapisnya ini ke bokapnya Hendra, ini ada yang nempelin dari dulu, dari neneknya masih kecil. Kata terapisnya gitu, ini ditempelin dari kakeknya nenek gue. Si Hendra bilang gitu. Jadi si neneknya Hendra nih punya kakek. Kakeknya tuh nempelin si makhluk ini ke neneknya Hendra. Oh iya. Jadi udah lama banget, dari dulu dijagain si neneknya sama si sosok ini. Berarti sosok penjaga, Bi. Betul, bisa dibilang gitu. Nah, cuman terapisnya bilang kalau ini sosoknya tuh dicabut atau kayak dilepasin dari neneknya, itu tuh neneknya bisa langsung lewat, bisa langsung meninggal. Dia bilang gitu. Udah tuh bokapnya si Hendra connecting the dots gitu. Jadi kayak sampailah kesimpulan kalau si neneknya Hendra ini emang dikasih sesuatu buat jagain dia dari kecil, makanya lancar bahasa Belandanya. Bahkan pas udah tua, fisiknya tuh pas udah lemah banget, malah lancar banget bahasa Belanda. Jadi kayak agak-agak aneh gitu loh si neneknya Hendra ini. Bokapnya Hendra diskusi lah sama si temannya ini yang orang terapi. Akhirnya diputusin lah kalau dicabut aja gak apa-apa, maksudnya dilepasin aja nih si penjaga ini. Karena bokapnya Hendra tuh kasihan banget ngelihat nyokapnya, neneknya Hendra, itu tuh kayak kesiksa gitu loh. Besokannya langsung lah tuh, Moy. Nah, teman bokapnya Hendra yang terapis ini datang sama istrinya. Kita sebut aja nama terapis ini Pak Rohman sama Bu Rohman gitu ya. Oke. Masuk tuh ke proses pencabutan arwah yang nempelin si neneknya Hendra ini. Kejadiannya tuh di dalam kamar si nenek ini, dan yang boleh masuk tuh cuman bokapnya Hendra. Jadian di dalam ruangan cuman neneknya Hendra, bokapnya Hendra, Pak Rohman sama Bu Rohman. Hendra sama nyokapnya tuh ngeliatin dari luar lewat jendela. Jadi mereka berdua nggak ada di dalam ruangan itu. Hendra ngeliat si Pak Rohman ini tuh megangin kaki neneknya dia. Terus Bu Rohman itu yang dalam tanda kutip nyabut si sosok yang nempelin ini. Pas mau dicabut, teriak lagi nih neneknya, kenceng banget, "Udahan, saya nggak kuat Gusti Allah." Kayak gitu teriak-teriak, bener-bener kenceng banget si neneknya ini teriak. Dimarahin tuh sama Pak Rohman, "Nggak ada Gusti Allah, adanya hanya Allah." Kata Pak Rohman gitu. "Nggak ada ya Bu ya." Terus lanjut tuh si Bu Rohman, si istrinya Pak Rohman ini narik pelan-pelan, ditarik. Pas udah selesai ditarik, nemplok tuh di pojok kamar bagian atas si sosok ini. Apa tuh, Bi? Si Hendra tuh ngeliat dari luar, Nat. Sosoknya tuh cuman sekelebat bayangan hitam gitu, tapi ada matanya, terus rambutnya panjang. Dan auranya tuh gelap, berasa banget kata Hendra. Setelah dicabut itu, yang tadinya teriak-teriak, neneknya tuh langsung merem, tidur gitu.
Dan pas dicek sama bokapnya Hendra, napasnya tuh agak nggak berasa, kayak tipis banget. Komunikasi lah tuh Pak Rohman, Bu Rohman sama si sosok ini. Kayak ada tanya jawab gitu ke arwahnya. Ditanya, udah dari kapan nempelin? Katanya dari lahir. Siapa yang naro? Bener ternyata kakeknya si neneknya Hendra ini yang naro. Terus kenapa kok kamu bikin si nenek ini sakit? Kata si sosok ini, iya karena saya udah tahu dia tuh sebentar lagi udah lewat, udah meninggal karena udah tua. Dan saya gak ada tempat lagi. Majikan saya juga udah gak ada. Saya bingung mau kemana, makanya saya gak pengen dia pergi. Kata si sosok ini kayak gitu. Makanya ditahan. Terus Pak Roman bilang, udah kamu jangan di sini lagi. Di sini keluarganya baik. Keluar kamu dari rumah ini, jangan balik lagi. Udah tuh selesai percakapannya di situ doang. Walaupun sebenarnya Hendra tuh ngelihatnya yang tadi gue bilang, sosok ini bentuknya hitam doang kan. Tapi kalau kata Pak Rohman, yang dia sama istrinya lihat, ini tuh bukan sosok hitam, woy, Nat. Dia tuh ngelihatnya ini kayak noni Belanda bentukannya. Makanya kenapa si neneknya ini bisa lancar bahasa Belanda. Iya. Udah tuh singkat cerita, ya karena udah lewat juga gitu kan neneknya, setelah dicek beneran gak ada napasnya lagi. Udah ya setelah itu nenek dikuburin, di ngajiin segala macem. Mereka kira udah gak apa-apa kan, udah gak ada apa-apa. Tapi ternyata si Hendra sama keluarga ini masih ngerasa diganggu gitu sama si sosok ini. Kayak rumahnya tuh agak aneh, auranya juga gelap banget. Dan suka kadang-kadang di dalam kamar neneknya tuh suka ada suara-suara kayak benda gerak, piring pecah, kayak gitu-gitu loh. Dipanggil lagi tuh terapisnya, suruh datang dan suruh bersihin si kamarnya ini. Dan untungnya setelah itu si sosok ini pergi sih abis itu. Oh, berarti dia benar-benar langsung meninggal setelah sosok itu dicabut ya, Bi? Iya bener, jadi bisa dibilang emang meninggalnya karena memang si sosok ini udah pergi. Jadi si nenek itu bisa meninggal gitu loh. Gue jadi mikir walaupun niatnya baik ya keluarga Hendra ini mau nyelamatin neneknya mungkin biar gak tersiksa lagi, berarti jatuhnya keluarganya Hendra itu ngebunuh neneknya sendiri gak sih? Jadi cerita ini gue dapet dari nyokap gue sendiri. Kebetulan dia tuh dulu pramugari Garuda. Sebenarnya ada banyak cerita, bahkan hal mistis yang pernah terjadi sama dia. Tapi ada salah satu cerita yang menurut gue lumayan serem. Jadi sekitar tahun 2008 nyokap gue dapat flight dari Jakarta ke Tokyo. Karena ke Tokyo termasuk long flight, jadi pada saat itu mereka naik pesawat Boeing 747 seri 400. Itu tuh jenis pesawat tingkat yang ada 2 lantai dan bisa nampung sekitar 400-an penumpang. Untuk pesawatnya sendiri di bagian bawah tuh dari nomor 1 sampai 12 tuh business class. Sisanya ke belakang economy class. Waktu itu nyokap gue kebagian di bagian bawah business class bareng sama 2 temennya. Namanya sebut aja Rita sama Nia. Sebelum pesawat take off sekitar jam 9 malam, mereka tuh ngitung jumlah penumpang dulu kan. Akhirnya dihitung lah sama Rita. Di bagian bisnis, adultnya ada 35, child 4, baby 1. Jadi totalnya ada 41 penumpang. Tapi kata Nia tuh salah, totalnya tuh penumpang ada 40 pas. Akhirnya dihitung lagi, dicocokin sama manifest penumpang. Terus pas dihitung lagi tuh hasilnya tetap sama, 41 penumpang. Padahal di manifestnya cuma 40 penumpang. Jadi secara data maksudnya penumpangnya harusnya ada 40, tapi pas dihitung realnya 41. Iya bener, Bi. Lebih 1 penumpang gitu. Lebih 1 penumpang. Wow, oke. Nah karena Rita udah yakin bener, Rita ngomong ke Nia, kok gue udah 2 kali ngitung tetap 41 sih? Padahal kan 40. Akhirnya nyokap gue bilang, ya udah nggak apa-apa, ini gue udah hitung boarding pass-nya 40 penumpang kok. Akhirnya beres ngitung, gak lama pesawatnya tuh take off. 2 jam pesawatnya terbang, nyampe di Bali transit dulu, baru lanjut ke Tokyo. Pas udah selesai transit dan lain-lain, mereka tetap pakai pesawat yang sama, terus berangkat ke Tokyo sekitar 7 jam perjalanan. Nah pas jam 12 malam, pesawatnya tuh take off ke Tokyo. Karena udah malam, jadi lampunya mati kan. Udah tuh nyokap gue, Rita sama Nia duduk di jump seat sambil merem-merem juga. Tapi mereka tuh kaget karena tiba-tiba Nia tuh ngomong ke nyokap gue, Mbak, jangan gerak kemana-mana ya. Terus bingung lah nyokap gue nanya, kenapa emangnya nih? Dibisikin pelan-pelan sama Nia, itu di sebelah Mbak ada bapak-bapak tapi kayak genderuwo. Nyokap gue kaget lah. Terus Nia lanjut nanya, Mbak lagi datang bulan ya? Terus nyokap gue bilang, iya lagi. Tapi mereka gak ngambil pusing selama gak diganggu, jadi ngerasa aman-aman aja. Nah mereka berdua, nyokap gue sama Rita tuh kan gak bisa ngeliat, jadi yang bisa ngeliat tuh cuma Nia. Terus tiba-tiba dari belakang ada 1 pramugari nyamperin nyokap gue.
Terus dia ngomong, "Mbak, ikut ke belakang sebentar yuk." Pas nyokap gue ikut ke belakang, jadi nyokap gue sama satu pramugari ini tuh jalan lewatin economy class ke arah pantry tempat pramugari-pramugari itu duduk. Nah, jadi dari jauh tuh nyokap gue denger ada bunyi suara alarm di toilet belakang. Biasanya tuh bunyi karena ada asap rokok. Terus si pramugari satu ini tuh bilang, "Kayaknya ada yang ngerokok deh mbak di toilet. Minta tolong ditegur mbak penumpangnya di dalam toilet." Pas nyokap gue sampai depan pintu toilet tuh bener, emang posisi toiletnya tuh dikunci dan masih bunyi alarm itu. Akhirnya diketok-ketok lah sama nyokap gue. Pas abis diketok-ketok pun tuh gak ada suara sama sekali. Akhirnya nyokap gue bilang, "Permisi, saya buka ya. Soalnya kunci toilet pesawat kan bisa dibuka dari luar juga ya." Akhirnya dibuka sama nyokap gue dari luar dengan terpaksa kan, karena berisik juga kasihan penumpang yang lain. Dan pas dibuka sama nyokap gue, toilet itu kosong Bi. Bener-bener gak ada orang. Tapi kekunci. Dan bunyi ada alarm detektornya itu loh. Bahkan toiletnya tuh gak ada bau asap rokok juga. Panik dong tuh semua pramugarinya. Nyokap gue pun kaget. Tapi ya harus tetap terlihat tenang kan. Akhirnya ya udahlah, dianggap ada yang error aja pada saat itu. Dan akhirnya salah satu pramugarinya tuh tukeran sama nyokap gue. Jadi sekarang nyokap gue di bagian ekonomi, di dekat pintu toilet itu, karena pramugari yang itu tuh takut banget katanya. Nah sekitar jam 3 pagi, pesawat hening banget karena pada tidur juga kan penumpang. Nyokap gue tuh tiba-tiba dengar kayak ada suara orang lompat-lompat gitu. Asal suaranya tuh dari tangga menuju ke pesawat bagian atas. Suaranya tuh kayak duk duk duk, dan itu tuh berkali-kali gitu loh. Akhirnya dicek lah ke tangga. Nah tangganya itu tuh di deket toilet yang tadi bunyi itu. Pas dilihat ke tangga, di tangga tuh gak ada siapa-siapa. Terus karena penasaran, nyokap gue akhirnya naik lah sekalian ke atas. Karena suaranya tuh kayak dari bawah, terus lama-lama tuh hilang kayak ke atas gitu loh. Akhirnya disamperin nyokap gue pelan-pelan naik. Terus begitu sampai atas, hening banget juga. Kayak gak ada yang habis jalan. Balik lagi lah dia ke bawah. Terus tiba-tiba dari nyokap gue yang lagi turun itu, dia ngeliat ada seorang cowok, bapak-bapak, umur 35 tahun, lagi jalan ke toilet. Terus dia diem aja. Ya nyokap gue akhirnya nanya, "Bapak kenapa? Ada yang bisa saya bantu pak?" Terus bapak ini diem aja, berdiri di depan nyokap gue. Terus gak lama bapak ini tuh bilang, "Saya udah dikubur kok mbak." Kaget banget nyokap gue dengernya. Terus langsung refleks ngomong, "Hah?" Tapi laki-laki itu tuh gak lama langsung jalan, puter balik ke arah depan, ke arah bisnis class. Jadi dia gak jadi ke toilet gitu loh. Akhirnya nyokap gue langsung balik, duduk ke jamset lagi. Dia gak berani keluar-keluar sampai ada penumpang yang manggil, atau pagi nanti pas ngasih breakfast ke penumpang. Paginya pas pesawat habis landing, nyokap gue tuh nyamperin Nia dan ngasih tahu kejadian jam 3 pagi tadi, kalau ada laki-laki yang ngomong kayak gitu ke dia. Akhirnya Nia kayak nerawang gitu, dan Nia ngomong ke nyokap gue, "Ih mbak, itu bukan manusia, itu penumpang lebih satu di bisnis kelas semalam. Ingat gak pernah ada yang meninggal di pesawat ini?" Terus nyokap gue nanya, "Kenapa dia ngomong gitu ya tapi?" "Ya mungkin dia mau ngasih tahu mbak kali. Dia masih di sini, tapi dia juga udah dikubur. Jadi tenang aja, dia gak akan ganggu." Jadi si bapak-bapak itu emang salah satu orang yang meninggal di pesawat itu, Nat? Iya Muy, jadi kata si Nia itu tuh bapak-bapak ini tuh salah satu penumpang yang meninggal di pesawat itu dan duduk di bagian business class beberapa tahun lalu sebelum kejadian itu.